Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi tentang terapi Gestalt pada mata kuliah konseling dan psikoterapi. Adapun untuk kelompok 4 beranggotakan Rina Dwi Septiani, Siti Latifah Luzen, dan Sirli Kamila Rasya. Terapi Gestalt adalah bentuk psikoterapi yang berfokus pada di sini dan sekarang atau here and now. Terapi ini menekankan tanggung jawab pribadi dan membantu individu untuk memperoleh kesadaran penuh tentang pengalaman, perasaan, pikiran, dan perilaku mereka saat ini. Terapi ini dikembangkan oleh Frederick Fels. Terapi Gestalt mempunyai 4 prinsip dasar. Prinsip pertama, terapi Gestalt melihat individu sebagai satu kesatuan utuh, pikiran, perasaan, dan perilaku saling terhubung. Masalah muncul saat ada ketidakseimbangan di sistem ini. Kedua, fokusnya ada di kesadaran. Klien dibantu untuk sadar apa yang mereka rasakan dan bagaimana mereka mengalaminya, bukan cuman kenapa itu bisa terjadi. Ketiga, tanggung jawab. Klien diajak untuk bertanggung jawab penuh atas pilihan, perasaan, dan tindakannya sendiri. Dan yang keempat, di sini dan sekarang. Fokusnya bukan masa lalu, tapi apa yang terjadi di sini dan sekarang. Tapi masa lalu tetap dibahas kalau masih ada hal yang belum selesai dan memengaruhi kehidupan saat ini. Tujuan utama terapi Gestalt adalah membantu klien lebih sadar diri, baik terhadap dirinya sendiri maupun lingkungan sekitar. Selain itu, terapi ini juga mendorong integrasi kepribadian supaya klien bisa lebih mandiri dan bertanggung jawab atas hidupnya. Ujungnya, terapi ini membantu klien untuk berkembang, aktualisasi diri, dan punya hubungan yang lebih sehat dan efektif dengan orang lain. Terapi Gestalt menggunakan berbagai teknik yang kreatif dan eksperimental untuk meningkatkan kesadaran klien. Beberapa tekniknya antara lain kursi kosong, permainan peran, fokus pada bahasa, dan menggunakan panca indera. Selanjutnya, beberapa teknik dalam terapi Gestalt. Yang pertama, kursi kosong. Klien diajak ngobrol seolah-olah sedang bicara dengan bagian dirinya sendiri atau orang lain. Tujuannya untuk menyelesaikan konflik batin yang belum selesai. Kedua, role playing. Klien memerankan berbagai peran untuk melihat masalah dari sudut pandang baru dan memahami perasaannya lebih dalam. Ketiga, fokus pada bahasa. Terapis akan memperhatikan kata-kata yang digunakan klien seperti harusnya atau mereka untuk membantu klien sadar kalau mungkin sedang menghindari tanggung jawab. Dan yang terakhir, menggunakan panca indera. Klien diajak lebih peka terhadap panca inderanya, misalnya menyadari apa yang dirasakan tubuh atau apa yang dilihat dan didengar di sekitar. Analisa data dibagi jadi 2, kualitatif dan kuantitatif. Untuk data kualitatif, kita gunakan analisis tematik, fenomenologis atau dialog Gestalt dengan konsep seperti here and now dan awareness. Sementara untuk data kuantitatif, gunakan metode statistik, lalu bandingkan skor sebelum dan sesudah terapi untuk melihat efeknya. Skala yang bisa dipakai misalnya GAD 7 untuk kecemasan, PUHQ 9 untuk depresi, dan WMWBS untuk kesejahteraan psikologis. Berikut adalah berbagai bentuk visualisasi data yang bisa digunakan. Pertama, grafik garis seperti ini menunjukkan perubahan skor kecemasan GAD 7 selama 8 sesi terapi Gestalt. Lalu, grafik kualitatif bisa berupa mind map tema yang muncul selama proses terapi. Ada juga grafik perbandingan sebelum dan sesudah terapi, grafik persepsi klien dari kuesioner, serta visualisasi khusus konsep Gestalt seperti empty chair atau figure ground. Untuk gambar terkait, figure ground menunjukkan bagaimana perhatian klien berpindah. Empty chair dialog flow berupa diagram percakapan antara dua bagian diri. Kesimpulannya, terapi Gestalt adalah pendekatan humanistik yang menekankan kesadaran diri, pengalaman saat ini, dan tanggung jawab pribadi. Tujuannya, membantu individu lebih sadar akan pikiran, perasaan, dan tindakan, sehingga bisa hidup lebih utuh dan autentik. Teknik khasnya mencakup eksperimen, dialog kursi kosong, dan eksplorasi konflik batin. Dengan terapi ini, klien belajar menghadapi emosi secara langsung dan mengambil kendali atas hidupnya. Sekian materi yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.